Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang makam terapung Mbah Mudzakhir dan 5 karimah beliau. Nama Syekh Abdullah Mudzakhir cukup dikenal di kalangan santri di wilayah Demak dan sekitarnya. Syekh Abdullah Mudzakhir atau akrab dipanggil Mbah Mudzakhir merupakan salah satu ulama besar yang menyiarkan agama Islam di kawasan Pantai Sayung, Demak. Bahkan, ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader para kiai muda di Demak dan sekitarnya. Sebelumnya, Syekh Abdullah Mudzakhir banyak berguru kepada ulama dari berbagai daerah. Salah satunya adalah dengan Syekh Soleh Darat. Sekitar tahun 1900, dia menetap di Tambak Sari, Kecamatan Bedono, Sayung, Demak, dan menikah dengan Nyai Latifah serta Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian, dia menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya, Mbah Mudzakhir dikaruniai 18 anak. Salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdullah Mudzakhir adalah makamnya tidak terendam air laut. Padahal berada di Pantai Sayung, Demak. Bahkan makam beberapa anggota keluarganya yang terdiri dari istri dan anak-anaknya juga tidak terendam air laut. Sehingga makam Syekh Abdullah Mudzakhir serta keluarganya tersebut dianggap keramat lantaran tidak terkikis dan tenggelam diterjang pasang surut air laut. Ketika hendak berziarah menuju ke makam Mbah Mudzakhir, peziarah harus berjalan sepanjang 700 meter yang samping kanan kirinya adalah air laut. Sebenarnya, dahulunya Dusun Tambak Sari, tempat di mana makam Mbah Mudzakhir berada, adalah daratan. Namun, karena terus-menerus terkena banjir rob air laut, lama-kelamaan daratan itu mengalami abrasi, sehingga keberadaan makam Mbah Mudzakhir sekarang berada di tengah laut. Berkembang mitos bahwa makam Syekh Abdullah Mudzakhir itu mengapung, sehingga tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi. Hal tersebut diyakini masyarakat dikarenakan keluhuran budi Syekh Abdullah Mudzakhir semasa hidupnya, yang melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam hal ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Konon, Syekh Abdullah Mudzakhir yang sehari-hari menjadi petani tambak itu juga menguasai ilmu kanuragan dan kebal dari berbagai macam senjata. Dia kerap dimintai orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kendati demikian, dia tak mengharapkan imbalan dari pertolongannya itu. Tak dipungkiri, keahlian dan keikhlasannya membuat nama Syekh Mudzakhir kian dikenal orang dan sangat mendukung upayanya dalam melakukan syiar Islam. Pada tahun 1950, Mbah Mudzakhir meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Tak heran bila banyak santri yang datang untuk berziarah. Mereka tidak hanya datang dari Demak, tetapi juga luar daerah seperti Kudus, Wonosobo, Bogor, Bandung, bahkan Kalimantan. Berikut ini saya rangkum 5 karomah Mbah Mudzakhir. 5 karomah Mbah Mudzakhir. Salah satu karomah Mbah Mudzakhir adalah makamnya tidak ikut terendam rob, meskipun tanah di sekelilingnya tenggelam. Dahulunya, kawasan makam Mbah Mudzakhir adalah tanah pemakaman seperti kebanyakan. Naiknya air laut atau rob membuat daratan terendam. Hanya tampak bangunan makam Mbah Mudzakhir, anak dan istrinya yang seolah mengapung. Hingga banyak orang juga menamai makam itu makam terapung. Makam Mbah Mudzakhir yang kini dikelilingi makin ke tengah laut telah menjadi tujuan wisata religi masyarakat Islam terutama di Jawa Tengah. Makam ini tidak pernah terkena terjangan ombak, tidak pula sepi peziarah. Untuk sampai ke makam ini,
Para peziarah harus berjalan dan melewati jembatan kayu sepanjang 700 meter atau menumpang perahu. Mbah Mudzakhir lahir di Dusun Jago, Desa Wringin Jajar, Meranggen pada tahun 1869 dan meninggal saat usia 81 tahun pada 1950. Mbah Mudzakhir menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah, menetap di Tambak Sari, Demak. Beberapa waktu kemudian, Mbah Mudzakhir menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya itu, Mbah Mudzakhir dikaruniai 18 orang anak. Kebaikan hati Mbah Mudzakhir selama hidupnya atas izin Allah membuat air laut bahkan tidak mau menyentuh peristirahatan terakhirnya. Karomah yang kedua, Syekh Mudzakhir yang sanggup bertahan hidup walaupun tertimbun tanah. Diceritakan, Syekh Mudzakhir dahulu bekerja sebagai kuli panggul dalam suatu pelabuhan. Beliau ialah sosok pekerja keras yang paling rajin. Semua pekerjaannya sanggup ditangani secara cepat dan baik sekali. Hingga beliau dicintai dan dipercayai oleh atasannya yang membuat pekerja lain seprofesi dengannya berasa iri dengannya. Hingga beberapa pekerja yang iri itu serta yang tidak suka ke Syekh Mudzakhir berkumpul serta merencanakan rencana jahat untuk melakukan sabotase. Di samping itu, mereka merencanakan untuk membabat Syekh Mudzakhir. Mereka menanti saat yang pas untuk menjalankan gagasannya. Sampai suatu saat waktu, mereka melihat Syekh Mudzakhir yang sedang lengah. Dengan bekerja sama mereka membawanya ke sebuah lubang, lalu menumpuk dengan karung-karung yang paling berat selama beberapa hari. Tetapi fenomena juga terjadi. Sesudah sekian hari tertimbun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya Syekh Mudzakhir masih hidup dan pada keadaan yang fresh, fit, dan bisa bekerja kembali seperti sebelumnya. Sejak saat itulah rekan-rekan Syekh Mudzakhir mulai segan dan menghargai beliau dan memandang beliau ialah seorang yang sakti mandraguna. Ada juga beberapa yang memandang Syekh Mudzakhir ialah seorang waliullah. Karomah yang ketiga, Syekh Mudzakhir memiliki ilmu kebal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika Syekh Mudzakhir pernah menimba ilmu agama dari berbagai macam ulama terkenal. Seperti satu di antaranya adalah Syekh Soleh Darat. Atas berbagai ilmu yang didapatnya dari macam-macam ulama, ia pun menjadi salah satu ulama yang memiliki kekebalan terhadap berbagai macam senjata. Tidak hanya itu saja, Syekh Mudzakhir semasa hidupnya juga kerap dimintai bantuan oleh masyarakat setempat untuk mengobati berbagai macam penyakit serta berbagai macam keluhan. Kendati demikian, dirinya tidak pernah berharap upah maupun imbalan kembali padanya. Syekh Mudzakhir benar-benar ikhlas menolong hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongannya. Syekh Mudzakhir memiliki karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah yang keempat, karomah beliau yang keempat adalah membuat senjata para penjajah mendadak rusak ketika dihadapkan ke Syekh Mudzakhir. Kelebihan tersebut disebut-sebut menurun dari leluhurnya, yakni Pangeran Diponegoro. Selain itu, beliau juga merupakan keturunan dari Mbah Bayat. Salah satu karomah beliau adalah mampu membuat senjata atau bedil para penjajah mendadak rusak, seperti halnya kakek buyutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Maka Syekh Abdullah Mudzakhir juga dikenal sebagai pejuang yang sangat tangguh, yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan ilmu kanuragan dan kesaktian yang beliau miliki, Syekh Mudzakhir sangatlah licin seperti belut dan selalu lolos dari sergapan para pasukan penjajah. Beliau juga menjalin hubungan politik yang baik dengan para pemuka kerajaan Demak dan ulama. Mbah Mudzakhir hidup di zaman penjajahan dan turut serta memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, tidak banyak orang tahu kisah heroik Syekh Mudzakhir. Pada masa penjajahan bahkan ada sebagian orang menganggap Syekh Mudzakhir tidak berani bertempur melawan para penjajah. Karena setiap ada penjajah, Mbah Mudzakhir bersembunyi dan melarikan diri. Tetapi hal ini dibantah dari keturunan Mbah Mudzakhir yang berkisah bahwa dulu pada saat bertempur dengan para kompeni, Syekh Mudzakhir dan pengikutnya bergerilya
melakukan penyerbuan sehingga membuat para penjajah takut. Setiap kali penjajah yang menyerbu dan mengarahkan bedilnya ke arah Syekh Mudzakkir, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Bedil yang digunakan seketika itu juga rusak dan tidak dapat berfungsi, dan akhirnya Syekh Mudzakkir aman dari sebuah serbuan para serdadu. Sebagai seorang ulama yang mempunyai banyak pengikut, membuat Syekh Mudzakkir menjadi incaran para penjajah. Hadiah besar telah disiapkan bagi siapa saja yang bisa membawa Syekh Mudzakkir, baik dalam keadaan hidup maupun keadaan meninggal. Hal ini membuat Syekh Mudzakkir menjadi banyak incaran para serdadu penjajah dan para pendekar bayaran kompeni. Namun, mana terjadi para serdadu maupun pendekar bayaran yang hendak mencari Syekh Mudzakkir mendadak meninggal sebelum bertemu dengan Syekh Mudzakkir. Para pendekar tersebut banyak yang meninggal kecebur ke sungai, juga banyak yang meninggal secara tiba-tiba, dan banyak alasan lain yang sulit dijelaskan oleh nalar logika. Hal ini membuat para pengkhianat bangsa dan para penjajah sangat takut dan enggan berurusan dengan Syekh Mudzakkir karena takut tertimpa balak dan kesialan. Karomah yang kelima. Karomah yang lain dari Syekh Mudzakkir adalah mampu melipat gandakan tenaga dan waktu ketika menggarap sawahnya. Setelah bekerja sebagai kuli panggul, kemudian Syekh Mudzakkir menikah dengan istri yang pertama, yakni Mbah Murni, kemudian beralih profesi dari kuli panggul menjadi seorang petani. Usaha pertanian yang dilakukan Syekh Mudzakkir terbilang cukup baik, sehingga membuat kehidupan beliau saat itu bisa dikategorikan cukup mampu dan memiliki sawah yang sangat banyak. Tetapi ada hal ajaib saat pengerjaan sawahnya yang sangat luas tersebut. Beliau bekerja sendiri dan hanya dibantu oleh beberapa para pekerja saja. Bahkan bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Padahal secara logika dan akal sehat, sawah yang dikerjakan sangatlah luas dan tidak mungkin rasanya bisa cepat selesai bila hanya dikerjakan oleh sedikit orang saja. Apalagi waktu yang dibutuhkan sangatlah singkat. Hal ini dikarenakan beliau mempunyai karomah mampu menggunakan waktu dan tenaga.